Wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan tamu pagi ini, Mbak. Dia 12 tahun satu majikan. Tapi majikan Hongkong kan selalu dia juga bilang bahwa majikan itu yo ayat 1 pasal 1, bener nggak, Iya, Mbak? nggih. Piye menurut sampean, Mbak? Kok sampean ono Bisa rangkumane ben gak lali lek ngomong. gak lali Heeh. gak belibetan. Ben gak bentang. Cerita Mhm. piye cerita Nah, pengalamannya. cerita saya itu ya buat yang baru masuk majikan ini bukan buat yang apa ya, yang dari Indo ke sini. Yang penting itu yang baru masuk majikan. Mungkin yang apa namanya sih itu? Sampai belibetan Enggak, aku. usah bingung, Nah, piye? Maksudnya kalau kita mau menyesuaikan diri di rumah majikan baru intinya Heeh. gitu. Itu jangan banyak bicara. Yang pertama itu jangan banyak bicara dulu. Heeh. Kenali sifat majikan dulu. Oke. Agar kita tuh tahu Heeh. cara mengambil hatinya itu gimana tuh. Oke, waktu pertama kali penyesuaian itu. Iya, penyesuaian. Oke. Ini yang saya bahas itu penyesuaian. Masuk di majikan baru. Karena walaupun 12 tahun di majikan yang lama, kita masuk di majikan yang baru aja kita seperti nol loh. Karena peraturan juga beda. Oh, Iya betul, kan? betul, Peraturan beda. Jangan sok pinter. Oh, iya. Jangan sok pinter. Majikan paling tidak suka pembantu sok pinter. Oke. Yang kayak Iya. kemarin Mbaknya masuk terus bentak anak majikan itu kan Iya. sebagian dari bikin majikan nggak suka. Oke, Oke, terus? yang saya sarankan itu jangan banyak bicara dulu. Kenali sifat majikan itu kayak apa. Baru bisa mengambil hati majikan. Oke. Jangan apa ya, kalau intinya pahami dulu dia tuh suka dipuji nggak. Kalau suka dipuji itu gampang banget mengambil hatinya itu. Oke. Puji aja kalau setiap dia punya baju baru, wah uleng. Pinter. Gitu aja. Wes seneng wesan majikan nih. Wes seneng. Terus jangan pokcoy. Berapa lama kamu di majikan yang lama? Itu bukan berarti kamu itu apa ya? Yo kowe mau kembali lagi. Tahu segalanya. Oke. Goblok ya intine. Oke. Majikan Hongkong itu suka apa ya? Kita itu merendah tapi bukan apa ya, ngalah ngono loh. Kayak berarti tetap ikut peraturan tapi bukan berarti kan kita itu serendah-rendahnya, tetap ikut peraturan dia. Maksudnya iya, nurut. Jangan aku dimajikan dulu itu gini loh. Nantang. Aku ngene loh, aku ki iso masak aja mbok warai. Oh. Jangan bicara itu. Jangan dibanding-bandingkan. Jadi banding-bandingno. Wis kuwi ayate wis. Kuwi pokoke. Terus aku mau membahas tentang mengenai karakter orang Hongkong. Oke. Bos Hongkong. Kebanyakan bos tidak suka tadi ya, Ceh, yang sok pinter kuwi. Sok pinter. Nek dia diajari I know. Oci. Majikan paling enggak suka. Terus? Kalau enggak paham, tanya lagi itu malah tidak apa-apa. Majikan malah lebih senang. Oke. Iya kan? Coba tanya apapun yang mau dilakukan. Contohnya, malam ini mau masak apa? Oke. Tanya dulu lah. Tanya dulu. Kalau majikan ngomong si tanah, baru kamu mikir sendiri. Oke. Iya kan? Kayak contohnya kemarin mbaknya yang cerita yang di interminute karena masak nasi itu, Ceh. Aku pikir itu bukan masalah sepele loh. Itu intinya saya ambil. Aku itu bos ngomongin kamu. Jangan masak nasi. Kok kamu nggak dengerin saya? Tidak menghargai saya. Itu paling penting. Masalah dihargai. Majikan paling nggak mau kalau nggak dihargai. Maksudku itu. Masalah makanan sekarang. Orang Hongkong itu nggak suka menyia-nyiakan makanan. Iya. Walaupun kadang kadaluarsa dikasih kita. Wis trimo nae walaupun nanti dibuang. Oke. Jadi jangan bilang nggak mau. Okay. Kalau sekali kamu bilang nggak mau, orang Hongkong itu akan apa ya? Nggak akan memberi apapun itu. Ya jengkel juga. Kok apa sih kamu? Aku kasih nggak mau. Paham nggak sih maksudnya? Paham. Itu. Ada juga bos yang buat makan sendiri aja pelit. Apa loh? Benar. Jadi di sini itu nggak ada apa ya? Kalau majikan kamu nggak ngasih kamu makan, ya sudahlah malah beli makanan sendiri.
Gitu. Tapi kan di sini modelnya mereka kan di mindset mereka adalah termasuk makannya. Mereka lupa kalau orang Hongkong aja buat makan sendiri yang seperti kamu bilang pelit. Pelit karena itu kejadian dari kakakku sendiri. Kakakku itu dari Hongkong kaget, dari Singapura ya. Ke Hongkong itu kaget. Karena loh, aku kok nggak dikasih makan, sedangkan aku dikasih uang belanja tuh segini, buat makan dia aja kurang gitu loh. Nah, saya sebagai majikan saya kan baik ya. Apapun itu kayak saya dikasih makan apa ya terserah lu makan lah ya. Saya juga kaget. Tapi itulah orang Cina, buat dirinya saja itu pelit. Oke. Wes nggak usah apa ya. Emosi. Majikan gimana sih kok nggak ngasih makan saya? Udah biasa itu. Udah biasa itu. Dengerin Mbak ya. Udah biasa itu. Jadi kalau kalian bilang kurang makan, ya Mbak ini wes ngomong beli sendiri aja. Memang gaji 4630, kadang-kadang kita pikir nggak cukup, tapi untuk menyenangkan diri sendiri kenapa tidak? Bener nggak? Benar. Okay. Dan kalau dikasih apapun itu tadi yang sudah saya bahas, baju kayak apa kayak terima aja dulu. Walaupun nggak suka. Kamu buang jangan di tempat sampah rumah loh. Kamu buang di luar. Bawa keluar. Takutnya tersinggung nanti orangnya. Oke, jadi dikasih majikan jangan dibuang di rumah. Kalau bisa tak bawa liburan atau seperti apapun, tapi jangan dibuang di sampah rumah majikan. Konangan malah nesu deh. Iya. Aduh repot. Dengan itu poin keempatnya aku mau bilang kalau diajak makan keluar walaupun kita tidak suka, jangan menolak. Oke. Karena orang Hongkong itu nganggap kamu kok kampapai. Saya ajak aja nggak mau. Gitu. Wah, serba salah ya. Serba salah jadi kita itu ngalah aja iya jaris pokoknya. Jadi tetap ngalah karena kita tidak punya ayat kita ayat kursi, jadi majikan rewel dibaca ayat kursi wes kita ya. Oke. Walaupun kadang kita tuh menolak bukan karena meremehkan mereka ya, karena kita itu risih, mesti sungkan. Kalau orang Indonesia kan sungkan ya, sungkanan besar. Tapi sifatnya orang Hongkong sama orang Indonesia itu beda. Beda banget. Makanya kita itu sungkan, tapi dia merasa terhina. Iya. Lo gue ajak makan kok nggak mau, gaya banget sih lo. Itu yang diungkapkan majikan saya. Makanya saya tahu. Oh ternyata kalau saya nggak mau itu dia itu malah menganggap saya menyepelekan. Kalau aku ikut malah dia seneng gitu loh. Makanya tradisi orang beda-beda Mbak. Kalau di Hongkong kita makan itu nggak boleh kita sendiri kapsong buat diri sendiri. Kita harus memberikan pada orang lain baru diri kita sendiri. Jadi kadang-kadang aku melihat ada Caca itu yang kayaknya lancang majikan belum makan dia sudah kap buat dia sendiri. Kalau jaga bobo. Karena saya pernah di Yamcha itu lihat dia cup buat dia sendiri. Seharusnya dia cup buat bobo dulu baru buat dia sendiri. Ini termasuk respect. Ini stylenya orang Hongkong. Sekali lagi, jangan pernah ambil makanan punyamu sendiri dulu. Kamu ambil makanan buat orang lain dulu baru buat diri. Lema. Ini yang buat orang Hongkong. Tapi buat orang Jepang, kamu cup buat orang lain itu menghina. Karena apa? Mereka merasa kalau kamu membantu memberikan makanan HI. Pengemis. Jadi sifatnya orang beda-beda. Jadi kalau di Hongkong itu kamu mau ambil makanan kasihkan orang lain dulu baru buat dirimu. Dan jangan ambil yang terakhir, jangan kamu cup buat dirimu sendiri dulu. Jadi nanya, kalau mereka semua sudah nggak mau baru kamu ambil. Ini tradisi, bukan kalian sebagai pembantu ya. Saya sendiri seperti itu. Di dalam keluarga saya juga seperti itu. Terus Mbak? Iya. Poin kelima saya ingin menyikapi kalau majikan keluarga besar majikan itu menyamakan kamu dengan cece-cecenya yang lain yang sudah lama itu jangan sedih lah Mbak, itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa karena apa? Kalau cecenya yang lama itu otomatis itu sudah kenal dengan cecenya yang lama, jadi kalau kamu dibanding-bandingnya jangan pernah merasa apa ya? Gimana? Maksudnya aku mau ngomong, kan biasanya kalau ada saudara majikan punya pembantu, paham Ceh? Yang lebih lama dari kita, itu biasanya keluarga besar itu membanding-bandingkan kita, itu jangan sedih lah. Itu hal yang biasa. Karena apa? Karena cecenya yang lama itu otomatis sudah lebih kenal sama keluarganya besar, ya kan? Contohnya kalau hari raya kamu dikasih $10, dia $100, jangan marah.
Oke. Karena itu hak mereka. Oke. Ingat yang dapat lesi, maksudnya mereka bukan banding-bandingkan karena mungkin pembantunya bobonya itu lebih lama di situ atau pembantu anak pertama itu lebih lama. Jadi saat kalian mendapatkan tidak sama dengan orang lain, nggak usah cemburu karena itu wajar. Sama aja dengan kerja di kantor, yang satunya sudah lama, yang satunya masih baru. Jadi yang lama mungkin bonusnya lebih banyak atau yang baru masih bonusnya lebih kecil. Itu aja. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Oke. Jangan pernah berbohong. Sekali berbohong, majikan itu akan berbeda dengan kamu. Contohnya, kamu mecahin barang, mecahin apa, teruslah ngomong. Ya emang dimarahin. Tapi sekali itu kamu dimarahin. Tapi kalau kamu menunda ngomong, itu akan 2 kali lipat lebih marahnya. Kenapa kamu mecahin kamu nggak ngomong? Pasti dia akan marah. Oh, intinya kalau kamu melakukan kesalahan lebih baik ngomong lebih awal. Sama-sama kena marah, tapi marahnya kan tidak separah saat dia tahu sendiri. Iya. Oke, terus? Sebentar ya sih. Jadi intinya adalah kejujuran itu dibutuhkan. Sebenarnya dimanapun kejujuran dibutuhkan. Cuman orang Hongkong ini sangat spesial sekali. Kalau kita sekali melakukan kesalahan dan mereka akan sepertinya tidak akan pernah memaafkan kita. Benar tidak? Benar. Oke. Yang apa ya? Lanjutnya, kalau diajak ngomong atau dipanggil itu kalau sesibuk apapun, kamu harus datang ke mereka di depannya dia, menatap dia, mendengarkan dulu, baru menjawab. Jangan kok kamu sambil asa-asa, singsang yo, jangan begitu. Enggak suka mereka. Ingat loh Mbak, peraturan jadi pembantu ternyata susah banget ya. Tidak semudah yang kita pikirkan dapat hari Minggu liburan. Dipanggil Siti, Ani, hai Singsang, harus lari di depan dia. Hai, timbang Lea. Jadi kalian jawab di dapur apa di apa? Terus gak senang majikan? Iya, akan berubah itu. Oke. Mungkin itu aja yang mengenali majikan ya, sifat-sifat orang Hongkong yang aku ingin sampaikan. Aku sekarang mau cerita tentang cara memilih teman.